Nama saya Novita Rumaito Sinaga dengan NIM 200101177 dengan prodi PAK semester 3 dari grup E dengan mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Situmpul MPDK. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika. Tapi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teologi biblika. Teologi biblika adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi biblika yang demikian harus bersifat teologis karena membangun pernyataan-pernyataan yang sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan serta hakikat, tujuan dan sejarah manusia. Teologi biblika adalah suatu studi tentang keyakinan Kristen yang didasarkan pada interpretasi Alkitab. Teologi biblika ini mencangkup pengkajian dan pemahaman isi Alkitab serta mengaplikasikan teologisnya terhadap kehidupan orang Kristen. Nah, yang kedua, teologi homiletika. Homiletika berasal dari istilah Yunani homilia yang berarti percakapan, penjelasan, atau khotbah dalam arti yang paling mendasar. Homiletika dapat diringkas sebagai ilmu berkhotbah atau menyampaikan ceramah di depan audiens yang besar agar ide-ide dibuat jelas, meyakini, dan asli. Oleh karena itu, homiletika adalah disiplin praktis yang berfokus pada pembelajaran bagaimana melewatkan doktrin Kristen, termasuk kebutuhan untuk melatih seseorang menjadi pengkhotbah kata yang efektif. Secara terminologi, homiletika didefinisikan ilmu berkhotbah sebagai suatu seni berbicara di hadapan orang banyak dalam hal menyampaikan firman Tuhan yang menjadi pokok penyampaian berita yang disajikan secara jelas, terang-terangan, dan nyata, dan penuh kuasa. Pengertian yang saya sampaikan tadi mengandung dua indikasi, yaitu persiapan bahan khotbah dan yang utama persiapan menyampaikan khotbah. Itu berarti homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen, termasuk syarat-syarat dalam mendidik seseorang menjadi seorang pemberita firman yang baik. Maka homiletika merupakan khotbah, dan khotbah adalah keterampilan komunikasi dari suatu konsep atau gagasan Alkitabiah yang dapat diambil melalui penafsiran Alkitab yang benar dari ayat-ayat Alkitab itu. Atau sebenarnya itu sebabnya pembelajaran hermeneutika adalah syarat mutlak bagi orang yang mau belajar homiletika, dan diterapkannya melalui kuasa Roh Kudus pada kehidupan pengkhotbah dan pendengar khotbah. Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, dan dilakukan oleh diri sendiri, kemudian diutarakan dengan tegas dan nyata supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang Kristen atau bagi orang lain. Teologi hasil dari studi biblika menjadi dasar homiletika untuk dikhotbahkan. Namun yang paling menonjol di antara mata kuliah ini dalam rumpun teologi biblika adalah hermeneutik. Hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneo yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, atau menerjemahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutik disebut sebagai suatu seni yang bersifat ilmiah dalam studi teologis yang menggunakan prinsip-prinsip hukum-hukum, cara-cara menafsir untuk mencari arti firman dari Alkitab. Istilah lain yang sama dengan hermeneutika adalah eksegesa. Dalam bahasa Inggris disebut eksegesis. Kata ini berasal dari kata Yunani dari kata exegomai yang artinya adalah memimpin keluar dari pengertian yang terkandung dari kata eksegesis tadi adalah meneliti arti secara literal dari kata-kata tersebut adalah menunjukkan jalan menuju keluar, sedangkan arti metaforikal dari kata tersebut adalah menginterpretasikan, menceritakan, menjelaskan, dan mendeklamasikan. Hermeneutika atau eksegesa yang baik adalah
menyatakan pikiran dan kehendak Tuhan bagi manusia melalui apa yang dipikirkan, dirasakan, dialami, diyakini, dikatakan dan dituliskan oleh si pengkhotbah atau si penulis di dalam teks Alkitab. Hasil dari hermeneutik inilah yang akan dikhotbahkan. Hubungan hermeneutika dengan homiletika bagaikan dua sisi mata uang logam. Keduanya tak dapat dipisahkan dengan satu sama lainnya, bahkan memiliki satu kesatuan yang utuh. Homiletika akan menjadi timpangan tanpa hermeneutik. Sebaliknya, hermeneutika akan menjadi pincang tanpa homiletika. Jika hasil hermeneutika tidak benar dari maksud Allah yang sesungguhnya, yang tertuang dari teks Alkitab, maka sesungguhnya khotbahnya akan mengajarkan yang tidak benar. Jika hasil hermeneutika adalah benar, namun tidak dikhotbahkan dengan cara yang benar, maka sesungguhnya khotbah tidak akan mencapai sasaran. Jika hasil hermeneutika tidak benar, namun dikhotbahkan dengan cara yang baik dan benar, maka si pengkhotbah sesungguhnya sedang mengajari ajaran sesat. Hubungan hermeneutika dengan homiletika juga dapat digambarkan bagaikan hubungan antara membuat kue dengan menyajikan hasil masakannya. Yang pertama, hermeneutika ketika ada alat yang digunakan dan ada alat yang salah menggunakan alat atau cara, maka tidak akan menghasilkan interpretasi yang sebenarnya. Jika kita telah menggunakan peralatan dan langkah-langkah hermeneutika yang benar dan baik, bagaikan cara penyajian kue yang telah dimasak, kue yang telah dimasak dengan baik dan benar juga harus disajikan dengan baik dan benar. Jika kue tidak disajikan dengan baik dan benar, dengan cara yang baik, rapi, sopan, dan ramah, maka para konsumen tidak akan bergairah, selera, dan suka menikmatinya. Namun jika sebaliknya tentu orang akan menikmati masakan itu. Demikian lainnya dengan khotbah. Jika disajikan dengan mengikuti langkah-langkah maupun metode-metode homiletika yang baik, maka jemaat tidak akan suka mendengarnya. Maka hubungan teologi biblika dengan di dalam teologi bertugas menggali arti dan makna sebelumnya menyampaikan firman Tuhan dengan melalui eksegesa yang baik dan benar serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru sebagai pegangan iman. Ilmu yang termasuk di dalamnya adalah antara lain introduksi dalam perjanjian lama, perjanjian baru, eksposisi perjanjian lama, eksposisi perjanjian baru, bahasa Ibrani, Yunani, hermeneutika, eksegesa atau ilmu tafsir dalam teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, demikian hasil yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan teologi biblika dengan teologi hubungan teologi biblika dengan teologi homiletika. Apabila ada kesalahan atau apabila masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dan beri komentar. Terima kasih.